Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah hadir di tempat ini. Jadi di sini saya membahas mengenai proyek pembangunan Taman Kota. Di sini sudah hadir Ibu Sofi sebagai project manager dari proyek tersebut. Mungkin bisa dijelaskan itu nanti kita mau bahas. Proyek Charter Pembangunan Taman Kota yang pembangunannya dimulai dari bulan Juli 2023 hingga bulan Februari 2024, serta di sini saya sebagai Project Manager. Taman Kota ini merupakan proyek untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk dengan ruang publik yang nyaman, dengan didukung fasilitas sehingga dapat menjadi tempat rekreasi, kegiatan sosial, dan ruang terbuka bagi masyarakat. Untuk anggaran proyek pembangunan Taman Kota ini sebesar Rp500 juta dan melibatkan 10 stakeholder, yaitu Project Manager, Wakil Pemerintah, Ketua Masyarakat, Resource Manager, Cost Manager, Quality Manager, Communication Manager, Risk Manager, Procurement Manager, dan yang terakhir yaitu Stakeholder Manager. Namun, dengan adanya pembangunan kota ini tentu memunculkan beberapa resiko, yaitu cuaca buruk yang dapat mempengaruhi jadwal konstruksi, keterbatasan anggaran yang dapat membatasi ruang lingkup proyek, serta adanya masalah regulasi dan izin. Kebetulan saya juga sudah berdiskusi sama masyarakat dan kami sangat senang dengan rencana ini. Kemudian langkah selanjutnya bagaimana ya Bu Sofi? Kami harus mengadakan pertemuan rutin untuk mengakomodasi masukan dari masyarakat. Di sini ada Bu Tari. Bu Tari ini bertugas untuk mengelola komunikasi dengan pemangku kepentingan. Betul sekali, nanti saya akan bertemu langsung dengan stakeholder untuk mengelola komunikasinya. Oke, baik. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Kita perlu membuat jadwal yang realistis untuk proyek ini. Baik, saya akan mengatur sendiri untuk setiap aktivitas. Jadi untuk jadwal pelaksanaan proyek pembangunan Taman Kota ini dilaksanakan 4 tahap dalam waktu 8 bulan. Berikut merupakan Gantt chart dari proyek Taman Kota. Untuk anggaran kita perlu menghitung semua biaya termasuk material, tenaga kerja, dan sebagainya. Baik, harus dipastikan kita memiliki cost baseline yang jelas. Agar suatu pembangunan dapat dikatakan efektif dan efisien, maka diperlukan pula rencana anggaran biaya. Berikut merupakan rincian rencana anggaran biaya yang akan digunakan dalam pembangunan Taman Kota Agro Technopark. Rencana anggaran biaya ini akan dialokasikan untuk 6 kegiatan. Yang pertama, rencana anggaran biaya untuk desain dan perencanaan memiliki rencana anggaran sebesar Rp35 juta. Kemudian untuk persiapan lahan memiliki rencana anggaran sebesar Rp25 juta. Ketiga, untuk kegiatan konstruksi infrastruktur memiliki rencana anggaran sebesar Rp180 juta. Kemudian, terdapat anggaran untuk pekerjaan lanskap yang memiliki rencana anggaran sebesar Rp110 juta. Kemudian, untuk penyediaan fasilitas pendukung memiliki rencana anggaran sebesar Rp100 juta. Kemudian, untuk biaya tidak terduga dan administrasi memiliki rencana anggaran biaya sebesar Rp70 juta. Maka dari itu, total yang didapatkan pada rencana anggaran biaya pembangunan Taman Kota Agro Technopark sebesar Rp500 juta. Rencana anggaran biaya yang telah disusun dapat disesuaikan lagi dengan kondisi dan kebutuhan spesifik dalam suatu proyek. Maka dari itu, diperlukan pengawasan dan pengelolaan yang baik agar nantinya dapat memastikan suatu proyek sesuai dengan waktu yang tepat dan sesuai dengan anggaran biaya yang tepat.
Maka dari itu, dalam proyek pembangunan Taman Kota Agroteknopark ini, seluruh pihak yang terlibat harus bersama-sama melakukan pengawasan dan pengelolaan dengan baik, agar nantinya ketepatan waktu dan kesesuaian anggaran dapat selesai sesuai dengan yang telah kita susun bersama-sama. Jadi begini Bu, kita harus memastikan bahwa semua pekerjaan yang ada harus sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Gitu. Baik Bu Fani, kalau begitu kita langsung saja ya membuat rencana manajemen kualitas. Iya. Oleh karena itu, dalam proyek ini akan dilakukan quality management yang mencakup 1. Manajemen mutu, menyusun rencana manajemen mutu yang melibatkan semua pemangku kepentingan, menetapkan standar desain, material, dan konstruksi. 2. Quality assurance, mengembangkan prosedur dan kebijakan mutu yang ketat, serta melibatkan auditor eksternal untuk memastikan kepatuhan terhadap standar. 3. Cross contamination and mix up, yaitu memisahkan penyimpanan material, melabeli dengan jelas, dan memberikan pelatihan kepada pekerja untuk menghindari kontaminasi silang dan campuran. Yang keempat, quality control, yaitu melakukan inspeksi rutin dan pengujian material secara berkala, serta mencatat dan menganalisis data untuk tindakan korektif. Kita harus memastikan semua sumber daya, baik manusia maupun material, tersedia tepat waktu. Baik Bu, kalau begitu langsung saja kita membuat resource management plan. Baik. Dibutuhkan manajemen sumber daya yang baik. Berikut merupakan tabel manajemen sumber daya untuk proyek pembangunan taman kota. Penting untuk menjaga komunikasi yang efektif antara semua pemangku kepentingan. Tapi kami butuh informasi yang jelas dan rutin untuk masyarakat. Betul Bu, kita harus membuat rencana informasi yang baik. Communication Management yang meliputi 1. Communication Management Plan, yakni menetapkan seberapa sering komunikasi akan dilakukan, misalnya laporan mingguan, rapat bulanan, kemudian menentukan saluran komunikasi yang akan digunakan seperti email, telepon, medsos, dan lain-lain. Yang kedua, ada Project Management Plan Updates, yakni memperbarui rencana manajemen proyek berdasarkan informasi terbaru atau perubahan yang terjadi selama proyek berlangsung, mencakup revisi rencana, penyesuaian jadwal dan anggaran, dan pembaruan risiko. Ketiga, ada Project Document Updates, yakni proses memperbarui dokumen-dokumen proyek berdasarkan informasi dan perubahan terbaru, termasuk laporan status proyek, notulensi rapat, catatan komunikasi, dokumentasi risiko, dan rencana kualitas. Baik Bu Sofi, setelah saya analisa ini, jadi kita harus mengidentifikasi dan juga menilai resiko yang mungkin bisa terjadi di proyek ini. Betul Ibu Sylvie, kita harus membuat rencana manajemen risiko. Jadi terdapat beberapa risiko yang mungkin dapat terjadi dalam proses pembangunan taman ini. Untuk risikonya yaitu terdapat risiko eksternal dan juga internal. Untuk risiko eksternal terdapat faktor lingkungan yaitu seperti kondisi cuaca dan bencana alam, faktor regulasi yang berupa perubahan peraturan dan kesulitan perizinan, dan faktor sosial yaitu kurangnya dukungan masyarakat. Untuk risiko internalnya sendiri yaitu terdapat faktor manajemen proyek yaitu adanya keterlambatan proyek. Untuk faktor anggaran yaitu pengelolaan anggaran yang tidak efektif, dan faktor kualitas konstruksi seperti materi yang tidak sesuai standar, dan faktor sumber daya manusia yaitu kurang tersediaan tenaga kerja. Dan setelah kita menganalisis resiko-resiko tersebut, kita harus mengevaluasi terhadap resiko. Untuk pengadanya sendiri Bu Sofi, kita perlu memastikan kalau semua kontrak dan pembelian ini sesuai dengan kebutuhan proyek. Jadi kualitasnya juga harus dijaga. Nanti saya kasih SOP untuk menilai semuanya. Jadi barang-barang yang kita sediakan itu sudah layak dan akan tahan lama nanti buat proyeknya. Setuju Pak Imam, kita harus mengikuti SOP yang sebenar-benarnya. Iya. Oke, kalau gitu mungkin itu aja ya Bu Sofi yang mau saya sampaikan. Terima kasih sudah datang sini. Terima kasih. Di dalam manajemen proyek, diperlukan perencanaan pengadaan karena memiliki dampak besar pada kesuksesan proyek, diantaranya sebagai pemenuhan kebutuhan, efisiensi biaya, kualitas dan keandalan, keamanan persediaan, kepatuhan hukum, evaluasi kinerja, dan strategi meningkatkan efisiensi. Berikut terdapat tabel pengadaan pada sebuah proyek yang mana di dalamnya tertera nama kegiatan dan paket pekerjaan, cara pengadaan, volume pengadaan, lokasi pekerjaan, rencana penganggaran, waktu pelaksanaan, serta keterangan. Oke, jadi Bapak Ibu, di kali ini kita akan membahas terkait pemangku kepentingan. Nah, kita harus memastikan bahwa semua pemangku kepentingan itu bisa dilibatkan dan diberi informasi yang cukup, seperti itu. Baik, kami akan membantu untuk mengumpulkan masukan dari masyarakat. Gimana Pak Udi? Ya, jadi kita perlu membangun komunikasi yang lebih baik lagi. Baik, kalau begitu mari kita buat strategi manajemen pemangku kepentingan.
Jadi dalam proyek ini terdapat beberapa stakeholders yang terlibat baik dari pemerintah, swasta maupun masyarakat. Nah, strategi manajemen stakeholders di sini diperlukan supaya dapat membentuk suatu kesepakatan dan kesepahaman tentang konsep pembangunan taman kota. Strategi itu bisa diterapkan dalam 3 hubungan yaitu komunikasi, koordinasi, dan kerjasama. Komunikasi bisa memberikan informasi dalam menyampaikan tingkat kepentingan stakeholders yang dapat mendukung program pembangunan taman kota, kemudian saling berkoordinasi dalam program tersebut dan kerjasama antar pihak stakeholders dalam program pembangunan taman kota. Terima kasih atas kerja keras kalian semua ya. Ini taman adalah hasil kolaborasi kita. Benar Ibu, taman ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Ya, kerja bagus semuanya. Oh, bagus ya. Bagus.